apa kabarnya? Baik, sukacita. Yes, yes, yes. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus masih mengasihi kita sehingga kita boleh bertemu secara online untuk melakukan ibadah. Mari adik-adik semua punya sikap yang manis di hadapan Tuhan karena kita akan mulai ibadah. Sebelumnya kita mau bernyanyi, kita angkat pujian kita. T-A-A-T, ta. Dalam bulan ini kita akan belajar lebih dalam lagi bagaimana tentang taat. Oleh sebab itu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat kembali pujian kita mau katakan, Tuhan Yesus, aku mau berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia pantang mundur. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita sama-sama mau katakan, terpujilah Tuhan Yesus yang sangat mengasihi hidup kami. Saat ini ya Tuhan, kami bersyukur karena kami masih Tuhan izinkan untuk kembali ibadah secara online. Dan tibalah saatnya ya Tuhan, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu.
Mari Engkau Tuhan menolong kami agar kami tertib, agar kami boleh memahami firman-Mu dan melakukannya. Berkati tempat kami masing-masing, bahkan waktu ini. Biarlah semuanya menjadi kemuliaan nama Tuhan dan kami semakin bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu setia menyenangkan hati Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Kami sambut firman-Mu ya Tuhan dengan sukacita dan semangat yang penuh, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang percaya dan semangat katakan, amin. Kebenaran firman hari ini adalah duka tidak menghalangi ketaatan. Terambil dari 1 Samuel 16 ayat 1 sampai 13. Nanti adik-adik bisa baca lagi ya. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, apa sih ceritanya hari ini? Sebelumnya masih ingat kan tentang firman Tuhan minggu lalu? Karena ada kaitannya dengan hari ini. Apa? Minggu lalu tentang Saul yang dipilih Tuhan, tapi ditolak karena Saul tidak taat akan perintah Tuhan. Sehingga adik-adik membuat Samuel berduka. Mau tahu kisah selanjutnya? Yuk kita lihat dari cerita yang satu ini. Daud diurapi menjadi raja. Dalam duka cita Samuel, Tuhan mengutusnya untuk mencari seorang raja Israel kedua yang telah dipilihnya. Tapi Samuel berkata, "Bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuhku." Jawab Tuhan terhadap Nabi Samuel, "Bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan." Maka pergilah Nabi Samuel ke kota Bethlehem yang diperintahkan Tuhan. Nabi Samuel mengadakan upacara pengorbanan kepada Tuhan. Dan ia mengundang Isai beserta anaknya untuk datang ke upacara pengorbanan. Isai mempunyai 8 anak laki-laki. Nabi Samuel pun melihat anak-anak Isai yang tinggi dan gagah. Tapi mereka tidak dipilih. Tuhan berfirman, "Jangan melihat rupa, tapi melihat hati." Nabi Samuel pun bertanya kepada Isai, "Apakah anakmu ada lagi?" Maka jawab Isai, "Iya, ada yang paling bungsu, sedang mengembalakan kambing domba." Maka Nabi Samuel menyuruh Isai memanggil Daud. Daud mempunyai mata yang indah dan parasnya elok. Tuhan berfirman, "Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia." Nabi Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapi Daud. Sejak hari itu, Roh Tuhan berkuasa atas Daud. Lalu berangkatlah Nabi Samuel menuju Rama. Ya, adik-adik yang mungkin lagi dalam keadaan sangat sedih, tiba-tiba disuruh papa atau mamanya untuk melakukan sesuatu. Nah, pasti mungkin di antara adik-adik selama ini menjadikan perasaan itu jadi alasan untuk tidak taat. Tapi kita hari ini mau belajar untuk meninggalkan kebiasaan itu ya. Kita tidak mau menjadikan keadaan atau perasaan kita untuk tidak taat terhadap perintahnya Tuhan. Ya adik-adik, kita mau tetap taat akan perintah Tuhan dalam keadaan apapun. Mau senang, sedih, atau teramat sedih. Tapi biarlah kita terus belajar tentang taat di dalam Tuhan. Nah sekarang Kak Ivis mau tanya sama adik-adik. Sekarang nilai atau taraf ketaatan adik-adik kepada Tuhan sudah berapa? Nah kita kan sudah beberapa bulan ini bahas tentang ketaatan. Apakah sudah bertumbuh atau masih di biasa-biasa saja? Dijawab di dalam kehidupan masing-masing. Nah, tapi Kak Ivis rindu ketaatan adik-adik boleh terus bertumbuh, boleh semakin lagi taat di dalam Tuhan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan kita untuk kelas kecil dan besar terambil dari Mazmur 119 ayat 28. Jiwaku menangis karena duka hati, teguhkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Dihafal dan kirimkan videomu di grup masing-masing. Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman-Mu hari ini sungguh termateraikan di dalam hidup kami
dan tidak berlalu. Biarlah kami menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan dalam keadaan apapun, sekalipun itu dalam duka yang teramat ya Tuhan, tapi biarlah kami semakin diingatkan untuk terus taat di dalam Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan buat rangkaian ibadah kami saat ini, biarlah boleh menjadi dupa yang harum bagi Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, berkati pertumbuhan jasmani dan rohani kami, agar kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang boleh memberkati sekolah kami, memberkati keluarga kami masing-masing. Terima kasih Yesus yang baik, dan ampuni kami mungkin dari awal, bahkan di akhirnya kami melakukan yang tidak berkenan hadapan Tuhan. Mari ajari kami untuk terus melakukan yang benar dan yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus yang baik, kami berdoa dan mengucap syukur, dan doa ini sempurnakan seperti doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sampai bertemu di PA selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.